Halo teman-teman, aku bakal kasih tahu kamu tentang mindset keuangan yang harus dimiliki oleh para sandwich generation. Kamu tahu, sandwich generation itu adalah orang-orang yang berada di antara dua generasi, yaitu generasi orang tua dan generasi anak-anak. Mereka memiliki tanggung jawab keuangan yang besar, jadi mereka perlu memiliki mindset keuangan yang tepat untuk mengelola keuangan mereka dengan efektif. Jadi, simak terus video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi tentang keuangan dan pengembangan diri yang bermanfaat. Kamu juga bisa komen di bawah video ini untuk berbagi pengalaman dan pertanyaan tentang keuangan yang bermanfaat. Mengenal sandwich generation. Aku bakal kasih tahu kamu tentang apa itu sandwich generation. Kamu tahu, sandwich generation adalah orang-orang yang berada di antara dua generasi, yaitu generasi orang tua dan generasi anak-anak mereka sendiri. Mereka memiliki tanggung jawab keuangan yang besar karena harus membiayai kebutuhan orang tua dan anak-anak mereka sendiri. Kamu bisa bayangkan, sandwich generation harus membagi penghasilan mereka untuk membiayai kebutuhan orang tua yang sudah pensiun, seperti biaya kesehatan, biaya hidup, dan lain-lain. Sementara itu, mereka juga harus membiayai kebutuhan anak-anak mereka, seperti biaya pendidikan, biaya hidup, dan lain-lain. Sandwich generation biasanya berusia antara 30 sampai 50 tahun, dan mereka memiliki pendapatan yang relatif stabil. Namun, mereka juga memiliki banyak tanggung jawab keuangan, sehingga mereka harus sangat bijak dalam mengelola keuangan mereka. Aku ingin kasih contoh. Kamu tahu, misalnya kamu memiliki orang tua yang sudah pensiun dan membutuhkan biaya kesehatan yang besar. Kamu juga memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya pendidikan yang besar. Kamu harus membagi penghasilan kamu untuk membiayai kebutuhan mereka. Sementara itu, kamu juga harus membiayai kebutuhan hidup kamu sendiri. Jadi, sandwich generation harus memiliki mindset keuangan yang tepat untuk mengelola keuangan mereka dengan efektif. Mereka harus bisa memprioritaskan kebutuhan mereka, membuat anggaran yang tepat, dan menginvestasikan uang mereka dengan bijak. Kamu juga perlu tahu bahwa sandwich generation tidak hanya memiliki tanggung jawab keuangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab emosional. Mereka harus bisa mengelola stres dan tekanan yang timbul dari tanggung jawab keuangan mereka, serta menjaga hubungan yang baik dengan orang tua dan anak-anak mereka. Jadi, aku bakal kasih tahu kamu lebih lanjut tentang bagaimana sandwich generation bisa mengelola keuangan mereka dengan efektif, dan bagaimana mereka bisa mengatasi tanggung jawab keuangan dan emosional mereka. Kamu penasaran? Simak terus video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Setelah kita membahas tentang sandwich generation dan tanggung jawab keuangan mereka, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting, yaitu mengelola keuangan dengan prioritas. Mengelola keuangan dengan prioritas adalah kunci untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi oleh sandwich generation. Kamu harus memahami bahwa tidak semua kebutuhan memiliki prioritas yang sama. Oleh karena itu, kamu perlu membuat daftar prioritas keuangan yang jelas dan realistis. Pertama, kamu perlu mengidentifikasi kebutuhan pokok, seperti biaya hidup sehari-hari, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan anak-anak. Kebutuhan-kebutuhan ini harus menjadi prioritas utama, karena mereka sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Kedua, kamu perlu mempertimbangkan kebutuhan orang tua, seperti biaya perawatan kesehatan dan biaya hidup mereka. Ini juga merupakan prioritas yang sangat penting, karena orang tua memiliki kebutuhan yang unik dan memerlukan perhatian khusus. Ketiga, kamu perlu mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang, seperti tabungan pensiun dan investasi. Kebutuhan-kebutuhan ini mungkin tidak terlalu mendesak, tetapi mereka sangat penting untuk memastikan keamanan keuangan di masa depan. Dalam mengelola keuangan dengan prioritas, kamu juga perlu mempertimbangkan prinsip 50, 30, 20. Artinya,
50% dari pendapatan kamu harus digunakan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk kebutuhan sekunder, dan 20% untuk kebutuhan jangka panjang. Prinsip ini dapat membantu kamu membuat anggaran yang seimbang dan efektif. Selain itu, kamu juga perlu mempertimbangkan pentingnya menghemat uang. Menghemat uang bukan hanya tentang memotong pengeluaran, tetapi juga tentang membuat keputusan yang bijak tentang bagaimana menggunakan uang. Kamu dapat memulai dengan mengidentifikasi area pengeluaran yang dapat dipotong, seperti biaya makan di luar atau biaya hiburan. Dalam mengelola keuangan dengan prioritas, kamu juga perlu mempertimbangkan pentingnya memiliki dana darurat. Dana darurat dapat membantu kamu mengatasi situasi keuangan yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya kesehatan yang tidak terduga. Kamu dapat memulai dengan menyimpan 3-6 bulan biaya hidup dalam dana darurat. Dengan mengelola keuangan dengan prioritas, kamu dapat membuat keputusan yang bijak tentang bagaimana menggunakan uang dan memastikan keamanan keuangan di masa depan. Ingat, mengelola keuangan bukan hanya tentang menghemat uang, tetapi juga tentang membuat keputusan yang bijak tentang bagaimana menggunakan uang untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Setelah kita membahas tentang mengelola keuangan dengan prioritas, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang lebih penting, yaitu mengembangkan strategi keuangan yang tepat untuk sandwich generation. Nah, tadi kita sudah paham tentang pentingnya memprioritaskan kebutuhan dan membuat anggaran. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan strategi keuangan yang efektif. Mengembangkan strategi keuangan yang tepat memerlukan pemahaman yang baik tentang keuangan pribadi dan tujuan keuangan jangka panjang. Kamu perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti tingkat pengeluaran, pendapatan, dan utang. Dengan memahami hal-hal ini, kamu dapat membuat rencana keuangan yang efektif dan mencapai tujuan keuanganmu. Pertama, kamu perlu mengetahui tingkat pengeluaranmu. Buatlah daftar pengeluaran bulananmu, termasuk biaya hidup, biaya transportasi, dan biaya lain-lain. Dengan mengetahui berapa banyak uang yang kamu keluarkan setiap bulan, kamu dapat memprioritaskan kebutuhan dan membuat anggaran yang efektif. Kedua, kamu perlu mengetahui pendapatanmu. Tentukan berapa banyak uang yang kamu terima setiap bulan dan pastikan kamu memiliki pendapatan yang stabil. Jika kamu memiliki lebih dari satu sumber pendapatan, pastikan kamu mempertimbangkan semua sumber pendapatanmu saat membuat rencana keuangan. Ketiga, kamu perlu mengetahui utangmu. Buatlah daftar utangmu, termasuk utang kartu kredit, utang pinjaman, dan utang lain-lain. Dengan mengetahui berapa banyak utang yang kamu miliki, kamu dapat membuat rencana untuk melunasi utangmu dan mengurangi beban keuanganmu. Setelah kamu memahami tingkat pengeluaran, pendapatan, dan utangmu, kamu dapat membuat rencana keuangan yang efektif. Rencana keuangan ini harus mencakup tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau pensiun. Dengan memiliki rencana keuangan yang efektif, kamu dapat mencapai tujuan keuanganmu dan memiliki keuangan yang stabil. Selain itu, kamu juga perlu mempertimbangkan investasi dan asuransi dalam rencana keuanganmu. Investasi dapat membantu kamu meningkatkan pendapatanmu dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Asuransi dapat membantu kamu melindungi diri dari resiko keuangan, seperti kecelakaan atau penyakit. Dengan memiliki investasi dan asuransi yang tepat, kamu dapat memiliki keuangan yang lebih stabil dan aman. Dalam mengembangkan strategi keuangan yang tepat, kamu juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti inflasi, suku bunga, dan perubahan ekonomi. Dengan memahami faktor-faktor ini, kamu dapat membuat rencana keuangan yang lebih efektif dan mencapai tujuan keuanganmu. Jadi, mengembangkan strategi keuangan yang tepat memerlukan pemahaman yang baik tentang keuangan pribadi dan tujuan keuangan jangka panjang. Dengan mempertimbangkan tingkat pengeluaran, pendapatan, utang, investasi, asuransi, dan faktor-faktor lain, kamu dapat membuat rencana keuangan yang efektif dan mencapai tujuan keuanganmu.
Kamu bisa coba membuat rencana keuanganmu sendiri, atau kamu bisa konsultasikan dengan ahli keuangan untuk mendapatkan saran dan bimbingan yang lebih baik. Setelah kita membahas tentang mengembangkan strategi keuangan yang tepat, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting, yaitu menghindari kesalahan keuangan umum. Kamu tahu, kesalahan keuangan bisa membuat rencana keuanganmu menjadi tidak efektif, bahkan bisa membuatmu mengalami kerugian yang besar. Menghindari kesalahan keuangan umum memerlukan pemahaman tentang beberapa hal yang seringkali dilakukan oleh orang-orang, tapi tidak disadari bahwa hal tersebut bisa berdampak negatif pada keuangan mereka. Berikut beberapa kesalahan keuangan umum yang harus dihindari. Pertama, tidak memiliki anggaran yang jelas. Banyak orang yang tidak membuat anggaran yang jelas, sehingga mereka tidak tahu berapa banyak uang yang mereka keluarkan setiap bulan. Hal ini bisa membuat mereka mengalami kekurangan uang, bahkan bisa membuat mereka memiliki utang yang banyak. Kedua, tidak memiliki dana darurat. Dana darurat sangat penting untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau mengalami sakit. Jika kamu tidak memiliki dana darurat, kamu bisa mengalami kesulitan keuangan yang besar. Ketiga, tidak mempertimbangkan inflasi. Inflasi bisa membuat nilai uangmu menurun, sehingga kamu harus mempertimbangkan inflasi ketika membuat rencana keuangan. Jika kamu tidak mempertimbangkan inflasi, kamu bisa mengalami kerugian yang besar. Keempat, tidak memiliki asuransi. Asuransi sangat penting untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga, seperti kecelakaan atau sakit. Jika kamu tidak memiliki asuransi, kamu bisa mengalami kesulitan keuangan yang besar. Kelima, tidak mempertimbangkan biaya yang tidak perlu. Banyak orang yang mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, seperti membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Hal ini bisa membuat mereka mengalami kekurangan uang, bahkan bisa membuat mereka memiliki utang yang banyak. Untuk menghindari kesalahan keuangan umum, kamu harus memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan pribadi. Kamu harus membuat anggaran yang jelas, memiliki dana darurat, mempertimbangkan inflasi, memiliki asuransi, dan tidak mempertimbangkan biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, kamu bisa membuat rencana keuangan yang efektif dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Nah, kamu bisa coba membuat daftar tentang kesalahan keuangan umum yang harus dihindari, dan kemudian membuat rencana untuk menghindari kesalahan tersebut. Dengan demikian, kamu bisa membuat keputusan yang bijak tentang penggunaan uang dan memastikan keamanan keuangan di masa depan. Jadi, itu dia beberapa hal yang perlu diketahui oleh para sandwich generation. Aku harap kamu bisa mengambil kesimpulan yang bermanfaat dari video ini. Ingat, memiliki mindset keuangan yang tepat adalah kunci untuk mengelola keuangan dengan efektif. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi tentang keuangan dan pengembangan diri yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.